myself. My name is Sophie Turandari. You can call me Ulan atau Ovi. I'm studying at Universitas of Teknokrat Indonesia. Today I'm going to present a topic of pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, di sini ada pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, sini ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pemerintah mengenakan pajak penjualan kepada para produsen. Pajak penjualan tersebut dinyatakan dengan tarif pajak buka kurung T sama dengan satuan unit uang atau satuan unit barang. Terakhir itu ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan harga atau kuantitas di pasar dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada pengaruh pajak dan keseimbangan pasar. Di tabel ini ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sebelum ada pajak itu rumusnya P sama dengan F buka kurung QD. Fungsi penawaran itu P sama dengan F buka kurung QS. Dan sesudah ada pajak itu rumusnya ditambah dengan T, yaitu fungsi permintaan seperti P sama dengan V buka kurung QD plus T. Sedangkan fungsi penawaran itu P sama dengan V buka kurung QS plus T. Selanjutnya di sini ada pajak spesifik, yaitu fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak. Titik 2 itu ada P sama dengan A plus BQ. Di bawahnya fungsi penawaran setelah dikenakan pajak. Titik 2 P tanda petik atas sama dengan A plus BQ plus T sama dengan buka kurung A plus T tutup kurung plus BQ. Beban pajak ditanggung konsumen buka kurung T K tutup kurung titik 2 selisih antara harga keseimbangan sesudah pajak buka kurung P tanda petik tutup kurung dan harga keseimbangan sebelum pajak buka kurung P. Beban pajak ditanggung produsen buka kurung TP tutup kurung titik 2 selisih pajak per unit barang tutup kurung T dan bagian pajak yang ditanggung konsumen T P sama dengan T dikurang TK. Pajak yang diterima pemerintah banyak barang terjual dikali besar pajak per unit barang T sama dengan Q titik T. Nah, di sini ada contoh. Diketahui suatu perusahaan barang mempunyai fungsi permintaan dan fungsi penawaran sebagai berikut, yaitu ada D titik 2 P sama dengan 40 min 2Q dan S titik 2 P sama dengan Q min 5. Dinyatakan A bila dikenakan pajak sebesar Rp3 per unit, tentukan keseimbangan sebelum dan setelah pajak. B. Tarif pajak dan total pajak yang dibayar konsumen. Di bawahnya tarif pajak dan total pajak dibayar produsen. Di bawahnya lagi total pajak yang diterima pemerintah, gambar grafiknya. Selanjutnya di sini ada penyelesaian. Kalau yang contoh soal yang tadi yang di atas yang saya jelasin itu ada A keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar sebelum ada pajak. Di bawahnya itu ada D sama dengan S 40 min 2Q sama dengan Q min 5. Yaitu min ini diputar balik, yaitu dari min 2Q terus tulis min Q sama dengan min 5 min 40. Ditaruh bawah min Q plus Q yaitu 3. Jadi ditulis min Q3 min 3Q sama dengan min 45, yaitu ditambah 5 ditambah min 5 ditambah min 40, jadinya dia min 45. Terus di bawahnya itu Q sama dengan 15, yaitu min 3Q dibagi min 45.
itu menemukan hasil 15 sama dengan QE nya itu 15. Di bawahnya itu ada S titik 2 P sama dengan Q min 5, P sama dengan 15 dikurang 5, yaitu P nya sama dengan 10 dan PE nya itu sama dengan 10. Di sini ada penyelesaian keseimbangan pasar sesudah ada pajak tadi, sebelum ada pajak. Jadi kalau misalnya dia setelah ada pajak itu ditambahin plus T. Di sini ada S titik 2 P plus T sama dengan P sama dengan Q min 5 plus 3. S titik 2 P sama dengan Q min 2. D sama dengan S petik 40 min 2Q sama dengan Q min 2. Diputar balik, ditulis min Q min 2Q, terus ditulis min Q sama dengan min 2, terus ditulis lagi min 40. Jadi itu ditotalin min 2Q sama dengan min Q itu ada jadi min 3Q sama dengan ditotalin min 2 ditambah dengan min 40 yaitu min 42. Q sama dengan min 3Q dibagi min 42 itu ketemunya 14. Jadi Q sama dengan 14, QE petik sama dengan 14. S titik 2 P sama dengan Q min 2, P sama dengan 14 dikurang 2, P sama dengan 12 dan PE nya itu sama dengan 12. Nah, di sini ada penyelesaian. Adanya pengenaan pajak dari pemerintah kepada produsen ternyata mengakibatkan titik 2 1 keseimbangan harga setelah ada pajak lebih tinggi daripada keseimbangan harga sebelum pajak. Titik 2 PE sama dengan 12 garis PE sama dengan 10. Keseimbangan kuantitas setelah ada pajak lebih rendah daripada keseimbangan kuantitas sebelum pajak. Titik 2 QE sama dengan 14 garis QE sama dengan 15. Selanjutnya di sini juga ada penyelesaian. B. Tarif pajak dan total pajak. Di sini ada 4, yaitu pertama ada tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada produsen. T sama dengan Rp 3 garis miring unit. Kedua, akan tetapi sebagian dari pajak tersebut dibebankan kepada konsumen. Di bawahnya ada beban tarif pajak yang dibebankan kepada konsumen terasa dengan adanya kenaikan keseimbangan harga dari PE sama dengan 10 menjadi PE petik sama dengan 12. Maka besarnya tarif pajak dan total pajak untuk produsen dan konsumen adalah sebagai berikut. Selanjutnya di sini penyelesaian tarif pajak dan total pajak. Nah, di sini tarif pajak itu ada tarif pajak yang dibebankan produsen kepada konsumen. TK sama dengan PE min PE sama dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Bawahnya ada tarif pajak yang ditanggung produsen. Itu ada TP sama dengan T min TK terus sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Terus di bawahnya itu ada tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada produsen. Titik 2 T sama dengan 3 unit. Sedangkan total pajaknya itu ada total pajak yang berasal dari konsumen, total pajak yang berasal dari produsen, dan total pajak yang diterima pada pemerintah. Selanjutnya di sini ada kurva penyelesaian gambar di sini selanjutnya ada penyelesaian gambar grafik. Nah, setelah mengajukan soal lalu digambar grafik seperti ini di sebelah kiri saya. Lanjut, di sini ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Itu ada 3. Pemerintah memberikan subsidi kepada para produsen. Subsidi tersebut dinyatakan dengan tarif subsidi, satuan unit uang atau satuan unit barang, dan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan harga kuantitas di pasar dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, seperti ini tabelnya. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya ya, juga ada penyelesaian. Oke. Sekian dari video presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon minta maaf. Thank you for watching guys.